Nah, bagian sitoplasma selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria dijumpai pada hampir semua sel eukariotik. Mitokondria berada di dalam sitoplasma sel dan merupakan salah satu organel sel yang terbesar terdapat di dalam sitoplasma yang merupakan rumah produksi energi di dalam sel karena dapat mengubah energi dari makanan menjadi bentuk energi yang dapat digunakan oleh sel. Bentuk mitokondria sendiri bervariasi, mulai dari spesikal atau hampir bulat hingga bentuk oval memanjang atau elongated oval. Mitokondria memiliki panjang 1 sampai 10 mikrometer. Jumlah mitokondria ini bervariasi. Di dalam sel dapat memiliki ratusan bahkan ribuan mitokondria, bergantung pada tingkat aktivitas metabolisme selnya. Mitokondria tersusun atas membran. Masing-masing membran merupakan bilayer fosfolipid dengan kumpulan protein yang tertanam di dalamnya. Struktur membran luar halus, sedangkan struktur membran dalam berlekuk-lekuk membentuk banyak lipatan ke arah dalam mitokondria yang disebut dengan kristal. Membran dalam ini membagi mitokondria menjadi dua ruang internal. Pertama adalah ruang intermembran, yaitu ruang sempit di antara membran luar dan membran dalam. Ruang kedua adalah matriks mitokondria, yaitu ruangan yang dilingkupi oleh membran dalam lipatan-lipatan ke dalam. Pada area permukaan kristal merupakan permukaan tempat kerja atau terjadinya reaksi-reaksi kimia pada mitokondria. Pada mitokondria ini bersifat selektif permeabel terhadap molekul-molekul seperti asam pirufat dan adenin trifosfat. Ketika inilah terjadi ekstraksi gula dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan ATP, di mana ATP ini merupakan sumber energi utama. Ruangan di antara kristal disebut dengan matriks, berisi larutan kental, mengandung banyak enzim, koenzim, air, dan molekul lain yang terlibat di dalam respirasi seluler, sehingga mitokondria ini merupakan pusat respirasi seluler, di mana produk akhirnya menghasilkan bahan bakar atau energi untuk aktivitas seluruh sel-sel. Organel mitokondria ini juga terlibat dalam proses sel lainnya, seperti pembelahan sel dan pertumbuhan sel, serta terlibat juga dalam proses matinya sel-sel. Mitokondria ini disebut juga sebagai organel sel semi-autonomous karena memiliki DNA dan ribosom sendiri serta mampu membuat protein sendiri.